Halo Brother El Pastor, di video kali ini sambil nyemil-nyemil malam saya akan bahas handphone yang umurnya hampir 10 tahun. Jadi ini rilis tahun 2014 September. Ini adalah iPhone 6 Plus. Oke, langsung aja kita bahas dulu secara harga. Ini harganya udah di bawah 1 juta ya. Untuk iPhone 6 Plus ini yang seluler 64 GB itu 1 jutaan ke bawah. Apalagi yang WiFi only udah ratusan ribu lah ya. Udah 600 mungkin 500 ada mungkin. Tinggal pintar-pintar nyarinya aja ya. Oke, langsung ke fisik ya. Untuk fisiknya kita cek bagian belakang dulu. Untuk fisiknya menurut saya desainnya masih elegan banget ya. Untuk tahun sekarang pun ya masih enak dipandang lah ya. Terus bagian ininya tipis banget dan ringan. Ini sekitar 126 gram. Tipisnya itu 7 milian ya. Tipis banget dan enak digenggam. Rounded ininya. Oke, langsung ke tombol-tombol ya. Untuk tombol-tombolnya masih enak banget klikinya. Sini ada silent. Untuk tombol ini karena iPhone ini flagship ya, jadi nggak kayak Android sekarang yang kalau dibongkar itu dia cuma nyangkut doang si ininya tuh si tombolnya atau dilem sedikit gitu ya. Kalau iPhone itu dia tombol-tombolnya ini jadi dijepit plat besi dia, jadi cenderung lebih awet. Lalu di sini ada nano SIM 1 ya, nano SIM aja, nggak ada untuk ekspansi slot micro SD. Terus di bagian bawah ada lubang audio jack, lalu ada lubang charger lightning, lalu ada grill speakernya mono ya. Terus ada fingerprint dan tombol home. Di sini tombol home bersatu dengan fingerprint sensor ya, atau touch ID ya. Oke, setelah fisik langsung kita ke layar. Layarnya ini memang kalau secara ukuran lebarnya ini masih ada bezel dagu tebal di bawah dan di atasnya. Masih klasik ya, belum full screen. Tapi untuk warnanya ini boleh diadu dengan Android zaman sekarang yang kelas menengah ke bawah lah ya. Ini masih enak banget dipandang. Dari warnanya masih keren, warnanya itu nggak ngepudar lah ya gitu, enak dipandang cara layar, dan juga ketajamannya udah di atas 300 ppi ya. Oke, langsung ke spesifikasi. Kita lihat dengan AIDA 64 iPhone 6 Plus. Untuk prosesornya dia menggunakan Apple A8, memori di sini 64, display 5 inch. Untuk kameranya 8 inch, resolusi 1080 60 fps ya. Max video speed ini untuk slow motion ya 240 fps di 720p ya. Ada OIS-nya sini, optical stabilizer. Terus untuk kamera depan dia sayangnya cuma 1,2 megapiksel ya, dan belum full HD ya, 720 30 fps untuk kamera resolusi untuk kamera depan ya. Untuk iOS-nya mentok di 12.57 ya. Untuk sensornya dia udah ada gyroscope juga. Kalau untuk sensor cukup lengkap lah ya menurut saya. Oke, mungkin itu spesifikasinya. Dia juga sebenarnya ada NFC, cuma buat Apple saja NFC-nya ya. Oke, sekarang ke performa ya. Untuk Antutu sayang banget ya, dia nggak bisa di benchmark Antutu ya. Jadi kalau saya menjalankan aplikasi Antutu ini, dia bakalan keluar sendiri ya, atau force close istilahnya ya. Jadi dia udah nggak kuat lagi menjalankan Antutu ya, dia akan keluar sendiri. Nah itu ya Antutunya, jadi dia nggak mau jalan, jadi nggak bisa ngelihat segimana skornya. Oke, selanjutnya untuk benchmark Geekbench juga nggak bisa, malah nggak bisa diinstal. Langsung kita ke game gimana. Menurut saya udah nggak worth it ya kalau untuk main game 3D. Ini game yang cukup ringan, Subway Surfer ya, tapi dia banyak lagnya ya. Nih udah banyak lag banget ya tuh. Padahal ini sebenarnya game ringan ya. Oke, jadi itu untuk game biasa ya. Kalau untuk Mobile Legend dia masih bisa buka, tapi dengan settingan paling rendah juga dia udah lag cukup parah ya. Parah, menurut saya udah nggak bisa kompetitif kalau untuk main game Mobile Legend ya. Terus kita ke kamera ya. Untuk kamera belakang kalau menurut saya pribadi ya, iPhone ini masih cukup oke lah ya di tahun 2024 ini. Walaupun jadul gitu ya.
tapi dia itu punya karakteristik warna yang natural banget. Jadi apa yang kita lihat aslinya dia hampir sama dengan yang ada di layar iPhone ini. Untuk foto belakang masih oke, untuk video juga masih tergolong oke ya, walaupun ada kelihatan noise, cuma kalau untuk warnanya dia masih natural bagus. Dan juga ada stabilizernya, walaupun kalau dibandingkan dengan iOS zaman sekarang dia udah kalah ya, walaupun ada OIS-nya juga ya. iPhone ini udah kalah dengan kelas mid-range Android zaman sekarang untuk urusan stabilizernya ya. Jadi untuk kamera belakang masih oke, cuma untuk kamera depan ini udah tergolong burik kalau menurut saya ya. Jadi dia itu burik banget kamera depannya, karena resolusinya aja dia cuma 1,2 megapiksel ya. Foto maupun video dia udah nggak layak lah ya untuk kamera depannya. Untuk sound kita coba menggunakan aplikasi ini ya. Oke, itulah ya suara iPhone itu emang gimana ya, enak banget lah suaranya ini. Speakernya ya, speakernya ini mantap, iPhone gitu loh, flagship. Suaranya berani dibandingkan dengan Android mid-range lah ya, Android kelas menengah apalagi kelas bawah. Suara iPhone ini speakernya walaupun jadul tapi dia keren lah. Oh ya, terakhir ya, karena ini udah mentok di iOS 12, sekarang 2024 itu udah iOS 17. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang nggak bisa diinstal seperti YouTube, Facebook, Instagram, ini udah nggak bisa diinstal jika menggunakan iCloud yang baru ya. Kebetulan saya punya iCloud yang lama, jadi masih bisa diinstal, tetapi itu juga yang versi lama ya. Jadi aplikasi-aplikasi sosmed yang sebenarnya perlu banget ini seperti YouTube, Facebook, Instagram itu kan banyak digunakan, itu udah nggak bisa diinstal di iCloud yang baru. TikTok masih bisa diinstal, cuma kalau dibuka ya agak ngelag awalnya, tapi kesananya biasanya lancar ya. Nah oke, mungkin itu aja beberapa catatan untuk iPhone 6 Plus di tahun 2024 ya. Jadi kelebihannya mungkin dari desain oke, dari layarnya yang warnanya yang masih bagus, itu pun kalau layarnya ori ya. Tombol-tombol juga masih berkualitas, sound mantap untuk suaranya. Cuma kekurangannya ya ada beberapa aplikasi penting yang udah nggak bisa diinstal, kalaupun bisa diakali dengan iCloud lama. Terus kamera belakang oke, kamera depannya kurang bagus kalau menurut saya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah menonton. Apabila ada masukan silahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.